sore. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Deborah Dumasi Sianipar Tambunan, juga dengan Pastor Dika Permana, di dalam acara Renungan Senja yang terakhir untuk minggu ini, saudaraku, dari CBM Channel atau Christ Bride Ministry Jakarta, Indonesia. Saudaraku, saya akan bacakan buat kita dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam diri kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Nah, Pastor Dika kan kemarin ini berbicara penebusan sekali lagi ya. Ini untuk terakhir kali penutup ya. Penutup nih. Nah, di dalam penebusan ini dikatakan bahwa jika mengaku, apa iya segampang itu? Jika kita mengaku, ada loh pernah orang sama saya mengatakan gini, ini jemaat di luar kota nih ngomong gini, Bu, apa iya benar kita udah berbuat dosa nih, segampang itu kita terus mengaku dengan mulut selesai dosanya? Nah, menurut pengalaman Pastor Dika atau ilmu yang Pastor Dika miliki, seperti apa sebenarnya pengertiannya ini? Iya, yang saya percaya begini, Mam, tidak ada yang namanya makan siang gratis. Sekalipun kita makan siang gratis, tapi tentunya pasti ada orang yang membayar untuk kita, sehingga kita beroleh berkat makan siang gratis tersebut. Dan yang saya percaya juga sama dengan keselamatan yang Tuhan berikan buat kita. Tidak ada keselamatan yang gratis sebenarnya. Tapi betul, tapi karena kita sendiri tidak bisa menyelamatkan diri kita, dan Yesus yang menyelamatkan, oleh karena itu keselamatan itu sebenarnya gratis, betul. Gratia atau gratis sebenarnya. Grace itu atau kasih karunia memang gratis. Dan kalau memang mau dikatakan bahwa apa iya hanya dengan kita minta ampun sama Tuhan, kita akui pelanggaran kita, maka semudah itu dosa kita diampuni? Jawabannya adalah betul. Cukup kita mengaku bahwa kita adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan dan kita perlu Dia sebagai Tuhan yang menyelamatkan kita, dan kita percayakan korban penebusan darah Yesus, maka percaya bahwa kita diampuni. Hal yang paling bermasalah adalah ketika kita justru tidak percaya pengampunan. Ketika kita tidak percaya pengampunan, berarti kita sementara tidak percaya akan pengorbanan Kristus, dan itulah dosa yang tidak akan pernah diampuni sebenarnya. Jadi ukurannya adalah sebenarnya pemahamanmu tentang apa yang dilakukan Kristus ya. Yes, amin. Jadi kalau kita belajar terus memahami apa yang diperbuat Kristus, tujuannya apa? Kenapa sampai darahnya dicurahkan? Sebenarnya kalau kita paham bahwa kita ini dikasihi sungguh-sungguh oleh Tuhan. Jadi sebenarnya Tuhan ini karena kasihnya hanya mau menggantikan. Dia tahu gini, sama seperti saya ngerasakan banget ini. Ya, Dika tahu kan, Mami sebagai seorang ibu, Dika sendiri sering dengar, tidak ada yang lebih saya kasihi di dunia ini. Pertama, Tuhan. Kedua, suami saya. Ketiga, anak-anak saya. Jadi apapun saya akan lakukan untuk menopang anak-anak saya, menyelamatkan anak-anak saya, membangun anak-anak saya. Jadi saya ngerti banget rasanya bagaimana kasih seorang. Jadi saya katakan, apalagi Tuhan, Dia yang melahirkan kita di dalam roh, saudaraku. Memang bukan dengan lahir seperti manusia biasa, secara biologis, tapi Dia melahirkan kita. Jadi Dia begitu sayangnya kepada kita. Dia sepertinya tidak mau kita terpisah dari Dia. Maka Dia membuat suatu upaya jalan keluar. Dia tahu manusia ini tanpa pertolongan orang tuanya. Jadi suatu kali saya lihat anak saya, ngelihat anak saya ikut-ikutan teman, saudaraku ya, ikut-ikutan teman, nyoba-nyoba di sekolah itu. Mereka bilang, yuk kita ke supermarket, ya, kita ke supermarket,
kita bisa loh ngambil-ngambil dari barang Gramedia, penghapus atau apa, nggak usah dilihat petugas begitu. Jadi mereka adu jago gitu. Siapa yang bisa mendapatkan itu anak saya. Nah jadi mereka akhirnya tahu-tahu temannya ini semua pergi, anak saya dengan polosnya dia hanya mengambil penghapus dan pulpen murah. Karena hanya untuk mencoba dia bisa nggak mengambil secara diam-diam. Nah, untungnya saudaraku, petugas Gramedia ini rupanya ada yang diam-diam seperti satpam tapi pakai baju bebas. Lalu dia lihat, ini anak saya, dia taruh ke entah ke sak kantongnya, lalu dia pergi. Lalu di pintu keluar ditangkap. Nah, untungnya tidak dipukuli, tapi ditanya, kamu siapa? Akhirnya mengakulah dia, saya hanya mau coba-coba karena teman-teman bilang bisa ambil tanpa ketahuan. Dan baru dia perdana melakukannya. Nilainya cuma berapa ribu. Lalu saya ditelepon dari kantor Gramedia ini, saudaraku. Saya datang tapi anak saya tidak diapa-apain. Saya mengucap syukur, terima kasih kepada Gramedia ya. Jadi cuma dikasih tahu, bahkan seterusnya jangan malu datang ke sini. Saya tahu ini namanya perkembangan anak-anak. Jadi antara dari SD mau ke SMP waktu itu. Lalu saya udah jantungan saya dari rumah. Nah, saya sempat terpikir di rumah, kalau sampai dia apa-apain anak, saya langsung telepon petugasnya. Pak, saya bayar berkali lipat, jangan diapa-apain anak saya. Anak saya bukan pencuri, anak saya itu mungkin cuma mau coba-coba. Jadi tolong, oh enggak bu, tapi saya sudah menyiapkan. Langsung saya bergegas. Inilah besarnya kasih. Saya tidak menghukum anak saya. Oh bikin malu mama lo, mama sudah pendeta, kamu mencuri lagi, ngutil lagi. Tidak saudaraku, itulah lebih baik, lebih lagi suci, lebih lagi kudus kasih Yesus Kristus itu kepada kita. Seperti itu kira-kira yang saya alami. Jadi saya sering berdoa, Tuhan aku aja bisa baik sama anak-anakku, Kau lebih baik lagi kepadaku sebagai anakmu dan kepada anak-anak saya. Nah, bagaimana kalau pengalaman Dika sendiri? Ya, memang dulu ketika saya baru lahir baru juga tuh Mam, sempat ada pertanyaan apakah ketika saya sudah diampuni saya masih bisa berbuat dosa lagi dan dosa saya masih diampuni sama Tuhan. Tapi ternyata sekali lagi ketika saya sadar akan kasih karunia Tuhan, saya sadar bahwa ya kita hanya bisa diampuni oleh karena kebaikan dan kebenaran Tuhan saja, bukan karena kebenaran kita. Oleh karena itu cukup akui dengan polos di hadapan Tuhan, dengan terbuka di hadapan Tuhan bahwa saya berdosa. Yang terpenting adalah kita mau bangkit lagi, kita mau berjalan lagi dalam kebenaran yang Tuhan sudah berikan buat setiap kita. Dan percaya bahwa ketika kita mengakui, maka dosa kita pun akan diampuni juga. Ya, saudaraku, kalau saudara sudah minta ampun dan merasa belum terampuni, itu bukan karena Tuhan tidak mengampuni saudara, tetapi karena ada ikatan roh jahat. Oleh karena itu saudara, setiap perbuatan manusia memang akan dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, jangan mudah melakukan dosa dengan alasan kasih karunia saudaraku. Nah, karena saudara pun akan sulit nanti mempercayai, bukan berarti tidak diampuni. Tuhan Yesus begitu kita katakan, aku mengaku aku telah berdosa Tuhan, ampuni saya tolong. Sesungguhnya saat itu darah Yesus sudah dicurahkan dan engkau sudah diampuni. Tetapi iblis akan terus mengatakan kepadamu bahwa engkau belum terampuni. Oleh karena itu tinggalkan perbuatan dosa itu, jauhi dosa itu, dan kamu akan beriman, dan kamu akan percaya, dan kamu akan mengalami damai sejahtera. Bukan begitu? Amin. Dika? Betul. Yes. Ya. Jadi pengampunan itu sudah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita, hanya cukup dengan mengaku. Tetapi jika kita terus berbuat dosa, hanya mempersulit diri kita sendiri, bukan menghalangi pengampunan dari Tuhan Yesus. Amin saudaraku. Jika saudara terberkati, inilah 6 hari berturut-turut kita dari awal Yom Kippur, penebusan, pengampunan, dan kita bukan lagi
diampuni, diselamatkan, dikuduskan melalui darah binatang, tapi cukup sekali melalui darah Yesus Kristus. Percayalah, Tuhan sudah mengampuni saudara. Amin. Jika saudara sudah menerima berkat lewat video ini, saudara tontonlah di YouTube, saudara like, saudara subscribe, saudara komen, dan share kepada banyak orang. Selamat melakukan amanat agung, memberitakan kabar baik sampai ke bangsa-bangsa. Yes. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. God bless you.